Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Umni Salamah STM MSI. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ramadhani Nur Sarjito dengan NIM 415210101097. Jadi di video ini saya akan menjelaskan modul ke-7 tentang pemahaman materi 1 sampai 6. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu modul 1 nomor 1. Dari program di bawah ini buat penjelasan dan flowchart-nya. Oke, saya sudah buat programnya di sini. Saya akan hapus dulu. Nah, saya akan running. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Di sini variabel A, B, C, D, E, F, X, Y bertipe data float. Nah, setelah itu X ini sekarang 30, Y 40. Berarti A sama dengan X sama dengan Y, berarti 30 sama dengan 40. Itu false, karena 30 itu tidak sama dengan 40. Nah, selanjutnya B sama dengan X tidak sama dengan Y. Berarti 30 tidak sama dengan Y, berarti true, karena 30 tidak sama dengan Y itu benar, teman-teman. Nah, selanjutnya C sama dengan X lebih dari Y, berarti 30 lebih dari 40 itu salah. Kenapa? Karena 30 itu harusnya kurang dari 40. Oke, selanjutnya D sama dengan kurang dari Y. 30 kurang dari Y, berarti Y 40 itu true, karena 30 kurang dari 40. Selanjutnya X lebih dari sama dengan Y, berarti 30 lebih dari sama dengan 40 true. False, karena 30 itu kurang dari 40. Nah, di sini F sama dengan X kurang dari sama dengan Y. Berarti 30 kurang dari sama dengan Y itu true. Kenapa? Karena 30 kurang dari sama dengan Y itu benar, teman-teman. Oke, dan di sini akan mencetak A, B, C, D, E, F. Nah, karena di sini false, maka akan mencetak 0. Kenapa 0? Karena false itu adalah 0, dan kalau true itu 1. Jadi bedanya gitu, teman-teman. Jadi, nah di sini B-nya ini true, maka akan mencetak 1. Nah, selanjutnya C ini false, nah akan mencetak 0. Nah, D ini true, maka akan mencetak 1. Nah, E ini false, maka akan mencetak 0. Dan F ini true dan akan mencetak 1. Oke, lanjut ke flowchart-nya. Saya sudah buat flowchart-nya di sini. Nah, di sini dimulai dengan terminator mulai, terus menginisialisasi nilai A, B, C, D, E, F, X, Y bertipe data float. Terus ini prosesnya ada simbol proses, ada di sini jadi X-nya 30, Y-nya 40. Dan di sini ada proses lagi yang tadi sama kayak tadi ini. Nah, nanti setelah ini diproses nanti akan mencetak. Setelah itu selesai. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, itu nomor 2. Buat program luas segitiga dengan alas di input, tinggi di input. Kemudian cetak luasnya. Rumus luas segitiga adalah luas alas kali tinggi kali setengah. Oke, dan saya sudah membuat programnya, yaitu ini. Nah, dan di nomor 3, setelah program soal nomor 2 dibuat, jelaskan program Anda. Di sini saya akan menjelaskannya sambil merunningnya agar lebih jelas penjelasannya. Nah, ini. Nah, di sini kita masukkan alas. Berarti di sini kita masukkan alasnya itu misalkan 10. Nah, di sini kita suruh menginput tinggi. Berarti input tinggi 20 misalnya. Nah, di sini ada proses alas kali tinggi kali 0,5. Kenapa 0,5? Karena setengah itu sama dengan 0,5. Jadi 10 kali 20 dikali 0,5 hasilnya 100. Nah, seperti itu. Selanjutnya, buat flowchart dari program jawaban Anda nomor 2. Oke, di sini saya sudah membuat
flowchart-nya, yaitu dimulai dengan simbol terminator, isinya mulai. Setelah itu simbol preparation, yaitu untuk menginisialisasi variabel alas tinggi luas itu bertipe data float. Setelah itu kita input alas dengan simbol input output, setelah itu input tinggi dengan simbol input output. Nah, setelah itu ada simbol proses untuk memproses luas. Luas itu alas kali tinggi kali 0,5. Setelah itu akan mencetak luas. Nah, akan selesai dengan simbol terminator. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hitung luas permukaan serta isi bola yang diketahui jari-jarinya. Oke, saya sudah membuat programnya, yaitu ini. Nah, di sini saya akan running. Nah, di sini kita disuruh masukkan jari-jari. Misalkan jari-jarinya 7. Nah, di sini ada proses 4 kali pi. Pi-nya ini berapa? Pi-nya ini 13. 4 kali 3,14 kali 7 kali 7 dan akan mendapatkan hasil proses ini 615.44. Nah, setelah itu ada proses I sama dengan buka kurung 4 kali pi kali r kali r kali r tutup kurung bagi 3 dan akan mendapatkan hasil 1436.0,3. Nah, di sini nanti akan mencetak ini luas dan isi bolanya. Oke. Oke, lanjut ke modul 2, yaitu nomor 1, jelaskan flowchart di bawah ini dengan kata-kata Anda sendiri. Nah, oke, saya akan jelaskan. Nah, di sini flowchart dimulai dengan simbol terminator dan diisi tulisannya ini start. Nah, setelah itu ada simbol preparation, yaitu untuk meninialisasi variabel A, B, C, dan max bertipe data integer, teman-teman. Setelah itu ada simbol input output, yaitu di sini untuk mencetak entry bilangan 1, entry bilangan 2, entry bilangan 3, dan di sini juga mencetak variabel A, B, C. Nah, oke, lanjut ke sini. Di sini ada simbol decision. Nah, karena di sini ada dan, berarti dan itu jika kondisi keduanya benar semua, maka true. Nah, kalau kondisinya salah satunya salah, maka false. Nah, contoh seperti ini. Ini kan misalkan A kita definisikan sebagai 30. 30 lebih dari 20 dan 10 lebih dari 20. Nah, ini kan true. 30 lebih dari 20 true dan 10 lebih dari 20 false. Maka kondisi ini salah karena dan itu kondisinya harus benar kedua-duanya ini, teman-teman. Nah, terus bagaimana jika ini 30 juga? 30 lebih dari 20 juga. Nah, berarti di sini kan kondisinya true dan true. Maka hasil akhirnya maka hasil akhirnya adalah true. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini tadi kan di sini true, maka akan lanjut ke sini. Nah, di sini akan menginisialisasi variabel max sama dengan A. Berarti max sekarang adalah A. A sekarang adalah 30, berarti max sekarang 30. Dan di sini langsung ke sini. Mencetak bilangan terbesar max. Nah, bilangan terbesarnya adalah 30, berarti max ini 30. Berarti bilangan terbesar 30. Nah, setelah ini ada decision lagi nih. Max lebih dari 0. 30 lebih dari 0 true. Maka akan cetak bilangan tersebut adalah bilangan positif. Nah, program selesai. Nah, setelah itu bagaimana jika kondisi semuanya di sini salah, di sini salah, di sini salah. Nah, berarti program ini akan selesai. Terus misalkan di sini max-nya kurang dari 20, kurang dari 0. Misalkan max sekarang adalah kita ini min 20. Min 20 lebih dari 0 false, maka akan lanjut ke decision ini. Nah, di sini decisionnya min 20 kurang dari 0. Min 20 kurang dari 0. Ini true, maka akan mencetak bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Nah,
akan lanjut selesai. Oke, lanjut ke nomor 2. Buat program dengan output sebagai berikut. Oke, saya sudah membuat programnya di sini. Nah, buat program dengan logika bilangan salah satu inputan nilai 0, maka semua nilai bernilai tidak lulus. Oke, langsung kita jalankan. Nah, salah satu tadi kan perintahnya di sini buat program dengan logika bila salah satu inputan nilai sama dengan 0, maka semua nilai tidak lulus. Oke, misalkan di sini kita UTS dapat 100, UAS 100, tapi kuis 0. Maka maaf, Anda tidak lulus. Kenapa? Karena karena di sini saya membuat kondisi UTS sama dengan 0, UAS sama dengan 0, kuis sama dengan 0, maka Anda tidak lulus. Nah, di sini jika UTS 0, tadi kan kita masukin UTS 100, berarti tidak masuk. Berarti sini false. UAS sama dengan 0, false juga. Nah, sini kuis sama dengan 0, true, maka akan mencetak ini, teman-teman. Terus, bagaimana jika kondisinya tidak ada 0? Coba kita running. 100, 100, 100. Maka selamat Anda lulus. Karena ini false semua. False, false, false. Nah, kenapa saya menggunakan atau di sini? Karena atau itu digunakan untuk jika salah satu kondisi bernilai true, maka akan mencetak ini, teman-teman. Berbeda dengan halnya dan tadi. Dan tadi kan kondisi semuanya harus benar. Nah, kalau true atau ini kondisi salah satunya true, maka true. Nah, bedanya gini. True kondisinya harus benar semua. False kondisinya jika salah satu true, maka hasil true. Nah, yang true ini true kondisinya harus benar semua, maka hasilnya true. Nah, seperti itu, teman-teman. Seperti ini penjelasannya. True kondisinya harus benar semua, maka kondisi hasilnya true. False kondisinya jika salah satu true, maka hasilnya true. Nah, oke, lanjut ke selanjutnya. Setelah program tersebut jadi, kemudian rubah sedikit, hanya nilai kuis saja yang boleh bernilai 0 bisa lulus. Nah, di sini saya sudah membuat programan juga. Nah, ini. Nah, bedanya gini aja, teman-teman. Di sini kan kondisinya hanya kuis saja yang boleh 0. Berarti kita kondisikan yang UTS kalau misalkan UTS-nya 0 atau UAS-nya 0, maka tidak lulus. Sedangkan kalau yang kuis sama dengan 0, kita bedain di sini, dikasih kita tadi else if kuis sama dengan 0, maka kondisinya akan mencetak ini, selamat Anda lulus. Coba kita coba. Nah, coba kita running ya sebentar. Ini 100, 100, 0. Nah, maka lulus sesuai dengan soal ini. Hanya nulis kuis saja yang boleh bernilai 0 bisa lulus. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu buat flowchart dari jawaban Anda pada nomor 2. Oke, saya sudah membuat flowchartnya. Nah, ini bisa diginin nggak? Nah, oke. Ini flowchartnya. Di sini start, terus float, UTS, UAS, kuis. Di sini kita memulai dengan simbol terminator dan isinya start. Setelah itu kita menginisialisasi variabel UTS, UAS, kuisnya itu bertipe data float. Setelah itu kita mencetak memasukkan nilai UTS. Maksudnya di sini adalah menginput nilai UTS, UAS, dan kuis. Setelah itu ada kondisi. Nah, tadi kan sama kayak tadi. Misalkan UTS ini 100, UAS-nya 100, maka false. Karena keduanya salah, maka false. Nah, di sini kuis sama dengan 0,
Berarti tadi kan kita menginput kuisnya 0, berarti ini true. 0 sama dengan 0 itu true. Maka akan mencetak selamat Anda lulus dan akan selesai. Bagaimana jika UTS-nya yang 100, UAS 0, terus kuisnya 100? Maka akan ke decision ini. Ke decision ini adalah karena UTS-nya 100, UAS-nya 0, maka kondisi sekarang adalah 0 sama dengan 0, true, maka akan mencetak maaf Anda tidak lulus. Nah, setelah itu program akan selesai. Oke, lanjut ke sini. Buat program dengan output sebagai berikut. Oke, saya sudah membuat programnya. Nah, ini. Nah, oke, saya running dulu. Nah, di sini saya membuat tampilannya seperti ini, menghitung luas bangun datar, luas segitiga, luas persegi panjang. Nah, setelah itu kita disuruh masukkan pilihan Anda, menginput pilihan Anda. Misalkan kita menginput 1 luas segitiga. Nah, berarti pilihan sekarang adalah 1. 1 sama dengan 1, maka kondisinya true. Maka akan menjalankan statement ini. Nah, di sini di statement ini kita suruh masukkan alas segitiga. Misalkan 10. Nah, di sini juga kita disuruh masukkan tinggi segitiga, misalkan 20. Nah, maka di sini akan ada proses luas segitiga alas kali tinggi 0,5 dan akan mencetak luas segitiga. Nah, seperti itu. Nah, ini kan berarti statementnya selesai. Maka program akan lanjut ke statement berikutnya, yaitu return null. Terus bagaimana jika kondisinya kita memilih pilihan 2? Oke, langsung kita running lagi dengan pilihan 2. Nah, berarti di sini pilihannya adalah sekarang 2. Nah, pilihan sekarang 2 sama dengan 1 false, maka statement ini tidak akan berjalan. Dan di sini ada else if lagi. Pilihan sama dengan 2, 2 sama dengan 2 true, maka statement ini akan berjalan. Dan di sini suruh masukkan panjang juga 10, terus tingginya 20. Nah, di sini ada prosesnya, panjang kali lebar 10 kali 20 200. Oke. Begitu. Oke, lanjut ke modul 3. Nomor 1, perhatikan program di bawah ini, kemudian buat flowchart-nya. Oke, saya sudah ada programnya, kemudian juga saya sudah membuat flowchart-nya di sini. Oke, saya akan running dulu programnya. Oke, nggak ada error. Setelah itu, saya akan menjelaskannya. Nah, di flowchart ini dimulai dengan simbol terminator, dan simbol terminator ini berisi mulai. Nah, setelah itu, ada simbol preparation, yaitu untuk menginisialisasi variabel input A dan total yang bertipe data integer. Setelah itu, menginisialisasi variabel X, waktu, dan var bertipe data karakter. Setelah itu, ada simbol input output. Dan di sini perintahnya menginput jurusan. Misalkan kita input jurusannya Yogyakarta Malang. Jadi pilih 1. Jadi nilai variabel input sekarang adalah 1. Oke, kita enter. Nah, dan di sini ada simbol decision. Nah, di decision ini case 1. Tadi kan kita inputnya 1 dan jadi variabel input sekarang nilainya 1. Jadi kondisi sekarang 1 true, maka akan lanjut ke sini. Oke, di sini ada input pilihan. Nah, di sini kita suruh menginput pilihannya. Misalkan kita, apakah Anda memilih bus eksekutif? Kalau iya, kita pencet ketik iya. Nah, jadi variabel X sekarang bernilai karakter Y. Oke, kita enter. Setelah itu ada simbol decision lagi, case Y. Nah, tadi kan variabel X ini bernilai karakter Y. Nah, berarti di sini kondisinya benar. Maka akan lanjut ke sini. Dan di sini ada input waktu. Nah, di sini kita suruh milih waktu. Misalkan kita milih waktu pagi A, maka variabel waktu sekarang bernilai karakter A.
Setelah itu kita enter dulu. Nah, di sini ada simbol decision lagi, yaitu kondisinya case karakter A. Nah, waktu tadi bernilai karakter A, maka kondisinya adalah sekarang true. Maka akan lanjut ke sini. Nah, di sini ada cetak harga 50. Nah, di sini kita cetak 50. Nah, setelah itu input jumlah orang. Misalkan kita menginput jumlah orang 20. Berarti variabel A sekarang bernilai 20. Setelah itu ada simbol proses. Total sama dengan A kali 50. Tadi di sini A-nya 20, 20 kali 50 sama dengan 1000. Maka nanti akan mencetak total biaya. Total biaya, terus total tadi berapa? 1000. Maka total biaya sama dengan 1000. Nah, seperti ini. Terus bagaimana jika tadi saya memilih B? Maka bedanya cuma ada di sini 75. Nah, di sini 75 prosesnya. A dikali 75 itu 1500, maka nanti akan mencetak 1500. Nah, tadi kan di atas ini saya memilih 1. Bagaimana jika saya memilih 2? Oke, kita jalanin lagi. Jadi sekarang kondisinya sekarang memilih 2, yaitu Yogyakarta dan Solo. Nah, 2. Nah, berarti input ini bernilai 2. Nah, di sini ada kondisi case 1, berarti kondisi ini adalah salah. Kenapa? Karena di sini 2 inputnya. Nah, di sini berarti salah. Maka akan lanjut ke X ini. Dan itu karena kepanjangan, maka saya akan baginya menjadi 2 seperti ini. Nah, di sini ada kondisi lagi. Case 2, kan tadi sini 2, berarti true. Maka akan lanjut ke sini. Di sini kita menginput pilihan. Nah, misalkan pilihan kita Y, kita memilih bus wisata, pariwisata. Maka variabel pariwisata sekarang bernilai karakter Y. Kita enter. Terus ada kondisi lagi. Case Y, case karakter Y ini true. Kenapa? Karena kita memilih karena variabel pariwisata sekarang karena variabel par ini bernilai karakter Y, maka akan lanjut ke sini. Nah, di sini kita suruh menginput waktu keberangkatan bus pariwisata. Misalkan pagi, kita pilih pagi C. Maka waktu sekarang bernilai karakter C. Nah, terus sini ada kondisi lagi. Di sini kondisinya case karakter C. Berarti true karena variabel waktu sekarang karakter C. Nah, kalau true maka akan lanjut ke sini. Setelah itu akan mencetak harga 500. Nah, di sini harga paket 500. Nah, setelah itu kita menginput jumlah bus. Misalkan jumlah busnya 20, maka variabel A sekarang bernilai 20. Nah, di sini total sama dengan A kali 500, berarti 20 kali 500 yaitu 10.000, dan di sini akan mencetak ini total biaya. Total tadi 10.000, maka akan mencetak 10.000. Bagaimana jika tadi saya memilih D yang pilihannya malam? Maka bedanya cuma ada di prosesnya ini. Nah, totalnya ini menjadi 20 dikali 750, yaitu 15.000, dan di sini juga mencetak. Setelah itu program akan selesai. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu modul 4. 1. Jelaskan dari kedua flowchart di bawah ini, kemudian apa perbedaannya. Nah, flowchart ini dimulai dengan simbol terminator, dan di sini tulis begin. Nah, setelah itu ada simbol preparation yang untuk menginisialisasi X sama dengan 1 bertipe data integer. Nah, di sini ada kondisi. Saya buat notepad dulu biar lebih jelas. Berarti X sekarang sama dengan 1. Maka X1 kurang dari sama dengan 10 true, maka akan mencetak bahasa C. Nah, setelah itu C++, mungkin ini salah, seharusnya X++, berarti X sekarang
1 tambah 1. Nah, tadi kan sini 1. Karena ini plus tambah 1. Jadi tambah 1, jadi X sekarang adalah 2. 2 kurang dari sama dengan 10. True, maka akan menjalankan flowchart ini. Nah, di sini mencetak lagi. Berarti bahasa C dan sekarang C-nya plus lagi, jadi 2 tambah 1. Karena plus itu artinya tambah 1. Jadi X sekarang adalah 3. Dan terus akan ke sini lagi. 3 kurang dari sama dengan 10 masih true. Dan ini akan terus berulang sampai kondisi seperti ini, teman-teman. 10. Nah, seperti ini 11. Karena 11 kurang dari sama dengan 10 false. Nah, jika kondisinya sudah seperti ini, maka flowchart akan selesai, ditandai dengan simbol terminator. Oke, lanjut ke flowchart kedua. Nah, ini sama kayak flowchart pertama, tapi bedanya ini mencetak duluan gitu. Nah, terus kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau yang ini memakai perulangan, yang nomor 1 ini memakai perulangan while. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini menggunakan perulangan do while. Kenapa? Karena while ini dia langsung menyeleksi X kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau do while dia mencetak dulu sebelum menyeleksi. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi ketahuan banget ya bedanya. Yang ini langsung seleksi, yang ini mencetak dulu baru menyeleksi. Nah, selanjutnya nomor 2. Karena ini saya ganjil, saya akan menjawab soal yang ini. Gunakan looping bersarang. Gunakan looping bersarang nomor 1 buat program dengan output cetak bilangan bulat 1 sampai 5 sebagai berikut. Oke, saya sudah membuat programnya, yaitu ada di sini. Nah, kita running. Nah, ini hasilnya. Coba apakah sama? Sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya akan jelaskan. Nah, di sini kita inisialisasi I ini variabel tipe datanya, variabel I ini kita kasih tipe datanya integer. Berarti I masih 0, belum ada apa-apa. Nah, setelah itu ada kondisi for. Berarti I sekarang jadi 1. Nah, 1 kurang dari sama dengan 5. 1 kurang dari sama dengan 5. True. Maka akan menjalankan statement ini. Nah, maka akan mencetak ini, teman-teman. Nah, akan cetak I. Ini berapa? Ini 1. Berarti 1. Dan ini juga akan terus berulang. Nah, sampai kondisinya salah. Nah, kondisi salah itu seperti apa? Nah, oke. Kondisi salah itu akan jadi seperti ini. 6 kurang dari sama dengan 5. False. Nah, gitu, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 2. Buat program dengan output cetak bilangan bulat mulai 40 dari 40 sampai 36 sebagai berikut. Oke. Saya sudah buat programnya, ini dia. Nah, coba kita running apakah programnya sama. Hasilnya sama. Oke, sama ya, 40, 39, 38, 37, 36. Oke, saya akan jelaskan. Nah, I ini 0 di sini variabel I ini bertipe data integer tapi nilainya 0. Nah, terus di sini ada perulangan for I sama dengan 40. Berarti I sekarang adalah 40. Nah, I kurang
lebih dari 35 true, maka akan menjalankan statement ini. Berarti outputnya nanti nah ini cetak i-nya berarti 40. Nah setelah itu ada spasi, berarti spasi. Nah setelah itu i-nya jadi min setelah statement selesai, berarti i sekarang 40 kurang i mimin itu 1. Nah jadi sekarang i-nya 39. Nah 39 lebih dari 35 true, maka akan menjalankan statement ini lagi. Berarti sekarang cetak i 39 terus ada spasi, dan ini akan terus berulang sampai kondisinya salah. Kondisi salah itu seperti ini, 35 lebih dari 35. Nah nanti dia akan mencetak sampai 35, 36, 36 saja. Ini ada kurang 37, 36, dan akan mencetak seperti ini. Oke, lanjut ke modul 5. Nomor 1, jelaskan tabel pembuktian berikut ini. Nah, ini ketahuan banget teman-teman. Di sini ada while lagi. Berarti ini adalah while bersarang atau yang disebut nested while. Nah, di sini kita menginisialisasi variabel i bertipe data integer dan nilainya 1, dan juga variabel x bertipe data integer nilainya belum ada. Nah, di sini ada while i kurang dari sama dengan 5, i-nya tadi 1 kurang dari sama dengan 5 true, maka statement ini akan berjalan. Nah, di sini ada deklarasi nih, x sama dengan 1, berarti x sekarang adalah 1. Jadi di sini ada lagi nih y lagi, x kurang dari sama dengan i, yang berarti x-nya 1 kurang dari sama dengan i-nya 1 berarti 1 kurang dari sama dengan 1 true, maka akan mencetak x ini adalah 1. Nah, setelah itu ada proses x sama dengan x plus 1. X tadi 1 ditambah 1, jadi x sekarang adalah 2. Oke, lanjut ke sini. 2 kurang dari sama dengan 1 false, maka statement ini tidak akan berjalan. Nah, di sini ada new line. Nah, di sini kita cetak new line, setelah itu ada proses i sama dengan i plus 1. I sekarang adalah 1 ditambah 1, i sekarang jadi 2. Oke, balik lagi ke sini, berarti di sini i berarti i sekarang 2 kurang dari sama dengan 5 true, maka statement ini akan berjalan lagi. Nah, di sini x sama dengan 1, kita deklarasi x lagi jadi 1. Setelah itu x tadi 1 kurang dari sama dengan i-nya 2, tadi i-nya 2, di sini kita tambahin 1 jadi 2 true, maka akan mencetak x-nya 1 ini. Nah, setelah itu ada proses x sama dengan x plus 1, berarti x sama dengan x sekarang kan 1 ditambah 1 jadi 2, jadi x ini sekarang 2. Setelah itu kan balik lagi ke sini, 2 kurang dari sama dengan 2 true. Kenapa 2? Karena x sekarang tadi kan jadi 2, berarti sini tulis 2, i-nya tadi 2 di sini. Nah, jadi begitu. Nah, di sini kita mencetak x-nya tadi berapa? 2, berarti cetak 2 di sini, 2. Nah, terus ada proses lagi, 2. Nah, x sama dengan x plus 1, berarti x sama dengan 2 ditambah 1, jadi x sekarang adalah 3. Nah, terus ulang lagi ke sini. Nah, seharusnya di sini 3 kurang dari sama dengan 2 false, maka statement ini akan berhenti. Dan sama kayak tadi, dia akan cetak new line, terus e-nya tambah 1, terus di sini kondisinya masih benar, maka akan jalankan statement kayak tadi sampai kondisi salah. Nah, ini akan terus berulang sampai kondisi yang ini salah. Nah, kondisi salah ada di sini, 6 kurang dari sama dengan 5. Nah, maka statement yang dari sini ke sini tidak akan terbaca lagi. Oke, lanjut ke nomor 2, buat flowchart dari program di bawah ini. Oke, saya sudah buat flowchartnya dan juga saya sudah membuat programnya ini. Dan ini flowchartnya. Oke, akan saya running dulu sebelum menjelaskan. Nah, oke, akan saya jelaskan sekarang.
Flowchart dimulai dengan simbol terminator mulai. Setelah itu ada simbol preparation, variabel R, I, X, dan T. Bertipe data float. Nah, terus ada variabel Y untuk menginisialisasi tipe datanya, yaitu berarti tipe data Y sekarang adalah integer dan bernilai 0. Dan ini simbol preparation lagi, yaitu untuk menginisialisasi variabel I dan nilainya 0. Nah, selanjutnya ada simbol decision. Nah, di sini kan I kurang dari sama dengan 2. Berarti I tadi kan di sini 0. Berarti 0 di sini, 0 kurang dari sama dengan 2 itu true. Maka akan mencetak ini entry bilangan. Entry bilangan Y. Nah, kenapa di sini ada entry bilangan 1? Karena Y sekarang bernilai 1. Maka entry bilangan 1 yang tercetak. Setelah itu ada input nilai X. Berarti kita disuruh menginput nilai X. Misalkan nilai X-nya ini adalah 100. Berarti variabel X bernilai 100 sekarang. Setelah itu ada proses T sama dengan T plus X. Berarti T sekarang adalah 0. 0 ditambah X berarti berapa? 0 tambah 100. Jadi T sekarang 100. Nah, Y sama dengan, di sini ada proses lagi, Y sama dengan Y plus 1. Y tadi 1 ditambah 1, jadi Y sekarang 2. Nah, setelah itu lanjut ke sini proses I plus plus, yang berarti I-nya tambah 1. I-nya tadi kan 0. 0 ditambah 1, sekarang jadi I-nya adalah di sini 1. Nah, di sini berarti I-nya tadi 1, I-nya jadi 1. Nah, 1 kurang dari sama dengan 2, true, maka akan mencetak ini lagi, entry bilangan Y. Y-nya kan jadi 2. Berarti entry bilangan 2. Oke, kita input lagi nilai X-nya 100. Nah, berarti nilai X sekarang 100. Nah, setelah itu ada proses lagi nih. T sama dengan T plus X. T tadi berapa? 100. 100 tambah 100 jadi 200. Nilai variabel T sekarang adalah 200. Setelah itu ada proses lagi. Y sama dengan Y plus 1. Y tadi kan 2. 1 tambah 1, 2 tadi. Nah, setelah itu Y sekarang 2. 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, kondisi sekarang Y-nya adalah 3. Setelah itu lanjut ke sini. I plus plus. I-nya tadi kan 1. Nah, berarti jadi plus plus, jadi I sekarang adalah 2. Oke. Karena di sini ada kondisi lagi, ulang lagi. 2 kurang dari sama dengan 2, masih true. Maka akan mencetak entry bilangan Y. Y-nya tadi berapa? Y-nya sekarang adalah 3. Berarti entry bilangan 3. Cetak di sini. Setelah itu kita input lagi. Misalkan 100 lagi. Maka akan ada proses T sama dengan T plus X lagi nih. T-nya tadi kan 200. Nah, terus X-nya sekarang jadi 100. Nah, 200 tambah 100 jadi 300. Berarti nilai variabel T sekarang adalah 300. Terus Y-nya tambah 1 lagi. Berarti tadi kan Y 3. 3 ditambah 1 jadi 4. Berarti variabel Y sekarang adalah 4. Terus di sini proses lagi. I plus plus. Berarti I tambah 1. I-nya tadi berapa? I-nya tadi 2. 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, berarti di sini 3 kurang dari sama dengan 2 false. Maka akan menjalankan flowchart ini. Dan di flowchart ini mencetak total. Nah, misalkan di sini kita enter. Nah, berarti yang tercetak adalah total. T-nya berapa di sini tadi? T-nya adalah 300. Maka akan mencetak total 300. Setelah itu ada rata-rata nih, proses rata-ratanya. Nah, R sama dengan T bagi 1. T-nya 300. Maksudnya I. T-nya 300 dibagi I. I-nya berapa? I-nya 3. Berarti 300 dibagi 3, 100. Nah, setelah itu lanjut ke sini mencetak rata-ratanya, yaitu rata-rata 100. Nah, R tadi 100, maka tercetak di sini 100. Dan flowchart pun selesai. Oke, lanjut ke modul 6. Nomor 1, buat program dengan menggunakan fungsi untuk output sebagai berikut. Nah, saya sudah buat programnya di sini. Nah, di sini ada fungsi nilai. Di sini ada nilai juga, fungsi nilai. Setelah itu ada piramid, ya.
benar. Terus ada main. Di dalam main ada input UTS, ada input UAS, dan ada input kuis. Setelah itu di dalam main juga ada panggil nilainya, terus ada input tinggi piramid, dan juga panggil piramid. Ini. Oke, strukturnya sudah sama, langsung saja kita jalankan. Untuk penjelasannya seperti ini. Nah, di sini kita menginput UTS. Misalkan UTS-nya 80. Nah, jadi variabel UTS sekarang bernilai 80. Nah, juga selanjutnya variabel UAS kita kasih nilai 80. Terus kuis kita kasih nilai variabel kuis 80. Setelah itu ada fungsi nilai, panggil fungsi nilai. Nah, berarti fungsi nilai sekarang dipanggil di sini, membawa argumen UTS, UAS, dan kuis. Berarti UTS, UAS, dan kuis sama kayak yang ini. Jadi 80, 80, 80, 80, 80, 80. Oke, lanjut ke statement ini. Di sini ada rata-rata. Nah, di sini ada proses nih. UTS ditambah UAS ditambah kuis. UTS 80 ditambah UAS 80 ditambah kuis 80. Berapa? 240. Setelah itu dibagi 3. Jadi rata-rata sekarang adalah 80. Setelah itu ada statement untuk mencetak rata-rata. Coba kita enter. Nah, benar. Karena ini fungsi tanpa nilai balik, maka tidak membalikan nilai apapun. Oke, lanjut ke statement ini. Cout n-line. Berarti kita n-line di sini. Setelah itu input tinggi piramid. Nah, misalkan input tinggi piramidnya 3. Maka tinggi piramid sekarang adalah bernilai 3. Setelah itu ada pemanggilan fungsi piramid dan membawa argumen tinggi piramid. Dan tinggi piramid ini 3. Berarti piramid. Nah, kita bawa nilai 3 di sini. Tinggi ini sekarang 3. Nah, di sini di statement ini ada fungsi perulangan. Nah, coba kita enter. Oke. Di sini I sama dengan 1, berarti I-nya sekarang 1. 1 kurang dari sama dengan tingginya sekarang 3, berarti 1 kurang dari sama dengan 3, itu true, maka akan menjalankan statement ini. Dan ini ada for lagi. J sama dengan 1. J sekarang berarti 1. Dan di sini ada J kurang dari sama dengan I, berarti 1 kurang dari sama dengan 1, true, maka mencetak J. Dan di sini cetak J. J ini 1. Nah, berarti cetak 1. Setelah itu ada spasi. Nah, kasih spasi. Setelah itu statement setelah selesai, maka J++. J sekarang jadi 2. 2 kurang dari sama dengan 1, false, maka statement berakhir akan lanjut ke sini. Dan akan mengulang ke sini lagi karena kondisinya di sini masih true. Nah, sampai kondisi ini true terus, ini akan terus berulang kalau kondisinya masih true. Kalau kondisi ini salah, maka akan berhenti. Oke, karena ini masih true akan saya lanjutkan. I-nya tadi kan statement ini sudah selesai. Berarti I-nya tambah 1. Jadi I sekarang adalah 2. Nah, I sekarang adalah 2. Nah, 2 kurang dari sama dengan tingginya 3, berarti 2 kurang dari sama dengan 3, true, maka statement ini akan tercetak lagi. Dan ini akan menjalankan sama kayak tadi akan cetak 1. Bedanya di sini karena kondisinya I-nya 2, maka akan mencetak 2. Nah, ini akan terus berulang dan hasil akan seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 2, jelaskan program di bawah ini. Oke, saya akan kopas. Saya akan taruh di sini. Dan akan saya jelaskan. Nah, jadi di main ini fungsi tulis 10 kali ini dipanggil, maka akan dijalankan statement ini. Dan di sini J ini diinisialisasi dengan angka 0. Nah, dan di sini ada kondisi 0 kurang dari 10, itu true, maka akan jalankan statement ini. Nah, setelah statement ini selesai, J-nya tambah 1, J++. Berarti 1 kurang dari 10, true, maka akan jalankan statement ini lagi. Dan akan mencetak terus statement ini sampai kondisi yang ini salah. Kondisi ini salah adalah 10. Oke, kita jalankan programnya. Oke, benar ya, akan mencetak sebanyak 10 kali.
Oke, lanjut ke nomor 3, buat flowchart dari program di bawah ini. Oke, program ini menghitung luas bujur sangkar. Oke, saya sudah buat flowchartnya. Ini dia, seperti ini. Oke, kita mulai. Nah, simbol flowchart dimulai dengan simbol terminator dan isinya mulai. Selanjutnya ada simbol preparation untuk menginisialisasi variabel s dan luas bertipe data integer. Setelah itu menginput s, misalkan kita input 4, berarti nilai s sekarang adalah 4. Setelah itu ada proses decision. Nah, di sini ada simbol proses, yaitu luas sama dengan hitung luas bujur sangkar. Berarti luas ini nanti nilainya adalah hasil return balik hitung luas bujur sangkar ini. Nah, karena ini dipanggil hitung luas bujur sangkarnya, berarti akan menjalankan ini. Dan di sini mulai, setelah itu kita inisialisasi variabel L bertipe data integer. Setelah itu L sama dengan sisi kali sisi. Tadi kan di sini 4. Berarti kita bawa argumennya nih. Berarti S sekarang adalah 4. Berarti sisi kali sisi 4 kali 4 yaitu 16. Berarti returnnya sekarang adalah 16. Nah, berarti nanti akan tercetak di sini. Nah, berarti cetak 16. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Buat program bilangan Fibonacci. Oke, saya sudah buat programnya di sini. Nah, ini dia contoh programnya. Oke, saya langsung running. Nah, oke, saya akan jelaskan. Misalkan masukkan batas deret bilangan Fibonacci 5. Oke, kenapa bisa hasilnya begini? Oke, akan saya jelaskan sebentar. Nah, di sini kita inisialisasi N1 sama dengan 0, N2 sama dengan 1. Oke, nah terus tadi kita menginput 5, berarti batas sekarang adalah 5. Di sini terus ada perulangan. In A sama dengan 0. Berarti A sekarang adalah 0. 0 kurang dari batas. Batas ini 5. Berarti 0 kurang dari 5 true. Maka statement ini akan jalan. Dan di statement ini ada cetak N1. N1 ini berapa? N1 ini 0. Nah, berarti cetak 0 di sini. Nah, terus ada proses nih. N sama dengan N1 plus N2. Nah, berarti 0 ditambah 1. Jadi N sekarang adalah 1. Nah, di sini N1 sama dengan N2. Berarti N1 sama dengan N2 berarti N1-nya sekarang adalah 1. Nah, terus N2 sama dengan N. N-nya berapa? 1. Nah, maka setelah ini selesai, statementnya akan berulang lagi karena kondisi ini masih true. Dan di sini ada, setelah statement ini selesai, kita nambahkan A-nya dulu 1. A++. Jadi 0 tambah 1, berarti A sekarang adalah 1. Oke. Berarti kita ulang lagi. 1 kurang dari batasnya 5, ini masih true. Berarti statement ini akan berjalan lagi. Oke. Di sini kita mencetak N1. N1 tadi berapa? N1 ini adalah 1. Berarti cetak 1. Nah, oke. Di sini ada proses, kita ganti lagi. Berarti N1 tadi 1. 1 tambah 1. 1. N2-nya 1 soalnya. Jadi 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti sini 2. N sekarang adalah 2. Nah, N2-nya 1. Berarti N1 adalah 1. N2 sama dengan N. Berarti N2 sekarang adalah 2. Nah, dan ini akan terus berulang sampai hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini hasil akhirnya. Oke. Sekian penjelasan modul 7 tentang review materi 1 sampai 6. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.